Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Kita memasuki ke segmen yang kedua yang merupakan kelanjutan dari materi segmen yang pertama yang sudah saya jelaskan dan sudah saya upload di pertemuan sebelum ini. Materi selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap garis yang lain. Yang pertama adalah 2 garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki persekutuan. Titik persekutuan ini dinamakan titik potong. Misalkan ada sebuah bidang G, ada 2 garis, L dan garis M. Maka kedua garis itu dikatakan terletak pada sebuah bidang karena memiliki titik persekutuan, misalkan titik A. Nah, titik persekutuan ini dikatakan sebagai titik potong. Anak-anak sekalian, jika 2 buah garis berpotongan pada lebih dari 1 titik potong, maka kedua garis itu berimpit. Misalkan ada sebuah bidang G, ada sebuah garis L, maka dikatakan garis itu berimpit apabila lebih dari 1 titik dari kedua garis itu berpotongan. Selanjutnya adalah 2 garis sejajar. 2 buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Misalkan ada bidang A, kemudian ada 2 buah garis, garis G dan garis H. Maka 2 buah garis itu dikatakan sejajar karena kedua buah garis itu tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kemungkinan yang kedua dikatakan 2 garis sejajar. Kemudian kemungkinan yang ketiga, 2 garis bersilang. 2 buah garis dikatakan bersilang jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Misalkan ada bidang A, kemudian ada garis G, kemudian ada garis H. Maka 2 buah garis itu dikatakan bersilang jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Dalam hal ini yang nampak di slide, yang tidak terletak pada bidang A adalah garis H. Anak-anakku sekalian, aksioma 2 garis sejajar merupakan aksioma kelanjutan yang bisa kita katakan sebagai aksioma yang keempat. Berbunyi, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu. Kita sudah pernah memahami tentang dalil yang kedua. Misalkan ada garis H, kemudian ada titik A. Titik A berada di luar garis H. Maka dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu.
Misalkan garis G. Itu aksioma yang keempat. Titik A berada di luar garis H. Sehingga melalui titik A dan garis H dapat dibuat sebuah bidang, dan melalui titik A dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis A. Anak-anak sekalian, muncullah sebuah dalil tentang dua garis sejajar dari aksioma tersebut. Yang merupakan dalil kelima dari materi ini. Jika garis K sejajar dengan garis L, dan garis L sejajar dengan garis M, maka garis K sejajar dengan garis M. Ditunjukkan dalam slide, ada garis K sejajar dengan garis L, dan garis L itu sejajar dengan garis M, maka garis K itu akan sejajar dengan garis M. Dalil yang kelima. Dalil yang keenam, jika garis K sejajar dengan garis H dan memotong garis G, garis L sejajar dengan garis H dan memotong garis G, maka garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Misalkan garis K tersebut ditunjukkan dalam slide, kemudian sejajar dengan garis H, dan memotong garis G, garis L sejajar dengan garis H, dan memotong garis G, maka garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Ini dalil yang ke-6. Anak-anak sekalian, selanjutnya dalil yang ke-7, jika garis K sejajar garis L, sedangkan garis L menembus bidang A, maka garis K juga menembus bidang A. Misalkan ada garis L dan garis K. Ini sejajar, sedangkan garis L itu menembus bidang. Misalkan bidang A. Maka garis K juga menembus bidang A. Kenapa? Karena sejajar dengan garis L. Ini dalil yang ke-7. Anak-anak sekalian, sekarang melanjutkan pembahasannya ke kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang A, misalkan bidang alfa, jika garis G dan bidang alfa itu sekurang-kurangnya memiliki 2 titik persekutuan. Misalkan ada bidang alfa. Kemudian sebuah garis itu dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa itu sekurang-kurangnya memiliki 2 titik persekutuan. Misalkan titik A dan titik B. Kemungkinan yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang, misalkan bidang alfa, jika garis G dan bidang alfa itu tidak memiliki satupun titik persekutuan. Ini jelas, mudah difahami. Kemudian kemungkinan yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis G dikatakan memotong atau menembus bidang alfa jika garis G dan bidang alfa hanya memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan tersebut
dinamakan titik potong atau titik tembus. Dalam slide ini, misalkan garis G. Terus kemudian garis G tersebut dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis G dan bidang itu memiliki sebuah titik persekutuan. Jika garis G memotong tegak lurus terhadap bidang A, maka garis G tegak lurus dengan semua garis pada bidang A, sehingga membentuk sudut siku-siku terhadap bidang. Ditunjukkan dalam slide ini. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Dua bidang berimpit kedudukannya. Bidang alfa dan beta dikatakan berimpit jika setiap titik pada bidang alfa juga terletak persekutuan pada bidang beta dan sebaliknya. Ini bidang alfa yang nampak di slide ini. Kemudian ada bidang beta. Setiap titik yang ada pada bidang alfa bersekutu dengan setiap titik yang ada pada bidang beta, maka dikatakan dua bidang tersebut berimpit. Yang B, dua bidang sejajar. Bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak memiliki satu titik pun persekutuan. Misalkan bidang alfa yang nampak di slide, kemudian ada bidang beta yang juga nampak di slide, karena tidak ada titik persekutuan satupun, maka kedua bidang tersebut dikatakan sejajar. Anak-anakku sekalian, kemungkinan yang ketiga adalah dua bidang berpotongan. Dua bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu memiliki tepat sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan dinamakan garis potong yang merupakan tempat kedudukan dari titik-titik persekutuan. Misalkan ada bidang alfa, kemudian ada bidang beta yang nampak di slide. Maka dua bidang tersebut dikatakan berpotongan karena memiliki sebuah garis persekutuan, misalkan yang nampak di slide itu adalah garis A dan garis B. Jika berpotongannya itu tegak lurus, maka membentuk sudut siku-siku. Anak-anakku sekalian, demikian segmen yang kedua, dan saya berharap sekali kepada anak-anakku sekalian untuk selalu mencari referensi yang berkaitan dengan bangun ruang. Maka untuk itu saya mohon dengan sangat untuk selalu belajar dan belajar. Untuk pertemuan selanjutnya akan kami berikan tugas yang nanti bisa diupload di situs Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.